Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan 45. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarkannya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikut usirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah orang yang kuat dan yang merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucap sesuatu menentang Anak Allah, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluaplah dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ini melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka,
Angkatan yang jahat tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama juga angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapatkan rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Bapa, kami datang sujud menyembah-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih, roh urapan-Mu juga lebih dahsyat. Maka itu jadikan kami terang di antara bangsa, urapan-Mu yang bekerja melawatnya dan menguduskannya, sehingga hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tema hari ini adalah kembalinya roh jahat. Biarkanlah Engkau menterai kami semua di tempat ini dengan kuasa darah-Mu, sehingga penguasa roh-roh itu tidak akan bisa masuk. Dan Engkau kuduskan tubuh roh jiwa kami, dan kuduskan ruangan ini, sehingga kuduskan lidah bibir hamba-Mu, dan sampaikanlah pesan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Maka itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, maka kami sudah letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, kami akan melihat film pendek. Dan kami tahu bahwa Engkau yang memberikan kronologi hidup kami. Kami belajar sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Saudara, saya akan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Come out of him. Lord. He casteth out devils through Beelzebub, the chief of the devils. Every kingdom divided against itself is brought to desolation.
and a house divided against a house falleth. If Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand? Because ye say that I cast out devils through Beelzebub. And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast them out? Therefore shall they be your judges. But if I, with the finger of God, cast out devils, no doubt, the kingdom of God is come upon you. When a strong man, armed, keepeth his palace, his goods are in peace. But when a stronger than he shall come upon him and overcome him, he taketh from him all his armor wherein he trusted, and divideth his spoils. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest. And finding none, he saith, I will return unto my house whence I came out. And when he is come, he findeth it swept and garnished. Then goeth he, and taketh to him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Either make the tree good and his fruit good, or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt, for the tree is known by his fruit. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. A good man, out of the good treasure of the heart, bringeth forth good things, and an evil man, out of the evil treasure bringeth forth evil things. But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Master, we would see a sign from thee. An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas, and behold, a greater than Jonas is here. The Queen of the South shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it. For she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Puji nama Tuhan, firman Tuhan indah sekali. Kenapa? Karena kita bicara tentang bagaimana
Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengenal bagaimana kita mengatasi kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Mari kita perhatikan baik-baik, saudara-saudara tidak ditipu oleh kuasa kegelapan. Hari ini temanya adalah kembalinya roh jahat. Saudara, sebelum kita masuki, mari kita melihat gambar yang ada di depan kita. Kerajaan roh jahat itu kali ini lagi membentuk. Dari dulu ada, tetapi iblis ular tua itu terkunci di alam maut di bawah, dan kuncinya dibawa oleh Yesus Kristus. Dan dia mati di kayu salib, dan dia tinggal di kubur 3 hari, kemudian bangkit. Dia untuk memenangkan alam maut, kunci alam maut. Jadi mari kita perhatikan bahwa penguasa-penguasa ini ada. Dan penguasa-penguasa ini mengintai anak-anak Tuhan. Kalau orang-orang dunia, mereka sudah jatuh di dalam dosa, saudara, karena kehidupannya sudah rusak. Tapi kalau anak-anak Tuhan, makanya di dalam khotbah Tuhan tadi, saudara, ada banyak hal yang Tuhan sudah beberkan dengan jelas bahwa semuanya itu sebetulnya kamu tuh tahu. Kamu tuh sebetulnya sudah tahu semua awal tentang firman Tuhan. Dan itu sampai ditunjukkan dengan jelas. Nanti kita akan bahas di situ, tapi yang penting kita masuk ke dalam alam roh ini dulu. Mari kita pakai urapannya untuk masuk di dalam kuasa kegelapan. Bukan kita masuk, tapi kita mempelajari, mengenal ya bagaimana iblis itu begitu liciknya sehingga dia menguasai manusia tanpa disadari. Manusia yang sudah tahu kebenaran, justru itu yang dipakai oleh iblis. Nah, kita akan perhatikan baik-baik. Mengapa dalam kehidupan roh jahat itu selalu berusaha untuk mengacaukan kehidupan manusia? Karena iblis tahu bahwa kita ini sudah punya tiket ke surga. Itu pasti. Jadi setiap manusia di muka bumi ini milik Allah. Dan Allah Bapa memberikan tiket ke surga itu bonus. Ketika kamu percaya, Allah mengundang kita masuk di dalam kerajaannya. Itu sudah pasti. Makanya iblis berusaha untuk menghancurkan, untuk menyeret manusia meninggalkan kebenaran Allah. Kita akan perhatikan ayatnya lebih dulu di dalam Matius pasal 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara, kata-kata kalimat ini adalah kata-kata yang pakem. Pakem itu apa ya? Kata-kata yang betul-betul menjadi senjata untuk memerangi kuasa kegelapan. Makanya di dalam pembicaraan, kalau kita perhatikan di sini saudara, pembicaraan mengenai tentang bagaimana Yesus sudah menyembuhkan. Tadinya Yesus sedang mengajar, kemudian sama orang Farisi memang disengaja dia datangkan orang yang kerasukan, setan yang buta dan juga bisu, saudara. Dan itu sudah terkenal di tempat itu bahwa memang kalau sudah kerasukan itu sudah tidak ada orang yang berani mendekatinya. Setelah disembuhkan oleh Yesus, singkat kata, sembuh, mereka takjub. Nah, ini yang kita mau kita perhatikan. Ketika kita mendengar bahwa si A itu si B itu ada mujizat dan si C itu begini, kita takjub, tahu takjub. Wah, Tuhan itu ajaib. Betul ya, saudara? Cuma ngomong tok. Amin, cuma ngomong tok di mulut. Yang Tuhan mau di sini bukan ngomong tok, intinya gitu, saudara. Kalau kita perhatikan di sini, saudara,
Makanya orang-orang yang takjub itu ngomong, dia keluar, ini agaknya anak Daud. Karena pembicaraan itu didengar oleh orang Farisi yang sudah mengenal firman Tuhan, dia justru berkata, bukan, kasarnya gitu saya, mengelak, bukan, ini dari Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi orang Farisi tidak senang, ya saudara, ketika Yesus dikatakan ini adalah anak Daud, dia tidak suka. Dia berkata bahwa ini sesat, gitu. Kasarannya begitu, sehari-hari, bahasa sehari-hari. Tapi kalau kita perhatikan lagi, Yesus itu tahu, saudara, bahwa pemikiran dia tuh ini sama ini tidak sama. Cinta-cinta Tuhan masuk dalam bait Allah, semuanya baik, tapi ini nggak sama. Makanya Tuhan berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah dia tidak dapat bertahan. Jadi pada intinya, kalau kita menjadi anak Tuhan, kalau kita tidak mengikuti suara iblis, maka kita ini bersatu, saudara. Tidak boleh terpecah-pecah. Intinya seperti itu. Dan kita tahu bahwa itu adalah rahasia Allah. Mengapa harus bersatu? Karena mereka semua bisa mengampuni. Mengapa mereka bisa mengampuni? Karena mereka punya hukumnya Allah, yaitu kasih yang sempurna. Nah, ini yang iblis tidak suka. Makanya dengan setiap cara bagaimana supaya mereka ini dipecah belahkan, supaya mereka tidak percaya akan kehadiran anak Allah sebagai juru selamat. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia berkata, loh itu loh tukang kayu. Ketika Yesus mengubah air jadi anggur, oh itu loh anaknya Maria. Kalau kita melihat kronologi manusia, saudara, tidak sempurna. Tapi ketika kita masuk di dalam kebenaran sesuai dengan firman-Nya, kita tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Paham saudara maksudnya? Jadi kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu selalu berbeda-beda. Sebentar bilang A, nanti sejam lagi bilang B. Hari ini bilang oke, tapi besok enggak. Itulah manusia. Makanya Yesus menggambarkan di sini, kerajaan yang terpecah-pecah tidak bisa bersatu. Keluarga yang terpecah-pecah juga tidak bisa bersatu. Jadi kamu harus pakai hukum Allah. Hukum Allah itulah yang memerangi penguasa-penguasa yang seperti itu. Kegelapan itu tidak ingin kita bersatu. Tidak ingin kita memiliki terang. Dia ingin kita gelap terus. Di depan itu tidak ada masa depan. Semuanya harus gak ono berkat, semuanya harus mati. Itu iblis. Tetapi sesungguh-sungguhnya tidak seperti itu. Setiap manusia itu punya masa depan, saudara. Dan itu pasti iya dan amin. Tapi kita sudah sabotase dulu dengan perasaan kita. Terbawa dengan naluri kita. Terbawa dengan kondisi alam. Terbawa dengan ekonomi. Lu gak ambayar, gak ambil apa? Memang sudah. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita diungkit kehidupan kita, keluarga kita jadi ungkit, sudah. Sakit enggak? Ketika keuangan kita ditipu, sakit enggak? Ketika kita merasa bahwa kita sungguh-sungguh, ternyata orang itu membuat kita luka, sakit enggak? Sakit, saudara. Yesus sudah alami itu. Jadi proses yang seperti itu Yesus sudah alami. Bahkan dia dihina, saudara. Masa dia anak Allah lahir di kandang? Kata-kata yang membuat sakit itu sudah diterima oleh Yesus. Apakah Yesus tidak mengalami sakit? Loh, alami, saudara. Mengapa dia tinggal di Bukit Zaitun seorang diri menangis? Karena dia tidak tahan. Berat. Hidup ini berat. Dia selalu melipat tangan. Dia duduk menghadap Bapa, berbicara dengan Bapa. Mengapa? Supaya ada kekuatan ilahi
masuk, hikmat dari surga masuk. Sampai dikatakan kita lompat-lompat saudara, sampai dikatakan nanti ada kerajaan, apa tadi saudara? Kerajaan siapa saudara? Perempuan dari mana? Ada di sini saudara. Kita baca ya, supaya saudara tahu ya. Ini sungguh-sungguh terjadi saudara. Pada waktu penghakiman, dengarkan baik-baik, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Berarti siapa? Kegelapan. Ya akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Tapi di sini katakan, dan sesungguhnya, nah ini sudah yang ada di sini sekarang ini, saudara, kita ini semua lebih daripada Salomo. Lalu mengapa? Karena kita sudah tahu kebenaran Allah, saudara. Walaupun Salomo adalah kerajaan dari kerajaan zaman dahulu, tapi hari bertambah hari, hikmat marifat Allah itu bertambah, bukan berkurang. Makanya Tuhan katakan, dan ada firman juga katakan bahwa aku tuh harus berkurang, tapi Yesus itu lebih maju ke depan. Harusnya seperti itu. Tapi banyak hal yang terjadi sehingga kita seperti orang Farisi tadi. Kita minta tanda. Sampai dia panjang lebar Yesus nerangkan, saudara, ternyata dia minta apa? Minta tanda, ya kan? Bagaimana tandanya? Dia berkata apa? Angkatan yang meminta tanda itu tidak ada. Seperti saya, saudara. Suatu ketika, saya itu lagi pelayanan, ya saudara. Kita puasa 40 hari di satu bait Allah. Di tempat doa itu hening gitu dan sejuk, tapi saya terus memuji dan memuliakan Tuhan. Suatu ketika terlintas saudara bahwa saya sebelum saya berdoa, saya mendengar ada orang tabrakan itu satu bis, anak bayi dan anak kecil dan juga orang tua dan juga anak-anak Tuhan. Kemudian saya nggak mikir, cuma saya berdoa aja. Begitu berdoa, Tuhan itu bilang, maksudnya roh Allah, maksudnya woi gitu kan. Kemuliaan Tuhan itu melingkupi tempat itu saudara. Dan saya bisa melihat malaikat itu banyak memuji-muji Allah. Dan saya itu ikutlah aku. Rohnya saya ke bawah. Begitu roh ke bawah, saya lihat semua penduduk. Semuanya itu adalah kehidupan. Saya ingat waktu saya malam-malam diajak Tuhan, keluar kamu. Daripada kamu di dalam kamar keluar. Begitu keluar, ditunjukin apa itu. Kamu lihat di bawah itu jurang. Apa yang kamu lihat di bawah itu? Ya ada lampu kedip-kedip, itu lampu penduduk, itu adalah kehidupan. Aku tidak menyuruh kamu membangun satu rumah doa di tempat bukit, belum waktunya. Tapi aku mau kamu menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Berarti saya jadi hamba Tuhan, pendeta. Saya tersenyum. Mana mungkin saya tidak bisa ngomong. Itu singkat kesaksian saya yang pertama. Saya lanjutkan yang kesaksian yang kedua ini. Begitu saya terbang, maksudnya saya terangkat ke atas, saya melihat itu, saya ingat yang kesaksian pertama itu. Saya tahu ini kehidupan. Saya bilang itu dalam hati, tapi Tuhan mendengarkan saya. Lalu dia berkata apa? Kamu tahu, tengok dan masuklah kamu salah satu dari rumah itu. Turun saya, sudah. Begitu turun, saya lihat rumah itu besar sekali dan indah, bersih, lantai mengkilap. Saya suka kebersihan juga. Saya senang melihat. Terus persis saya mau masuk, ada tembok, di situ ada salib. Oh, ini anak Tuhan. Masuk lagi di tempat ruang meja makan, di situ ada meja perjamuan. Ya. Wah, alangkah indahnya ya kalau dia ada di perjamuan di dalam keluarga, bagus sih.
Oh, ini anak Tuhan. Ya. Lalu Tuhan berkata, tengoklah di kamar. Nah, saya tengok di kamar. Loh, ini ada seorang laki-laki. Oh, dia tidur. Terus tengok lagi kamar sebelah. Oh, ini ada perempuan. Terus tengok lagi sebelah. Itu ada anak kecil-kecil betul. Ada 2. Saya itu lagi bingung kenapa Tuhan tunjukin kamar 1, kamar 2, dan kamar 3. Belum saya mikir gitu, anaknya itu bertengkar. Tapi dengan pertengkaran itu kata-kata masih kecil-kecil. Omongannya itu kotor-kotor. Jadi omongannya yang anjing lah, nganjuk lah gitu. Gitu. Jadi saya kaget, duh, kok bisa ya anak kecil seperti itu? Belum saya kaget, tiba-tiba saya dikagetkan dengan sesuatu barang yang jatuh, duar gitu. Saya kenapa? Hanya saya lari, saya ikuti suara itu. Duh, ternyata TV-nya pecah. TV-nya, kok bisa ya TV bisa jatuh? Ternyata si suami ini marah-marah, saudara. Buat ini semua. Istrinya nangis terus. Akhirnya saya bingung, mengapa Yesus membawa saya ke tempat ini itu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Kalau sudah begini, apa yang kamu lakukan, hambaku? Saya berdoa, saya sudah doakan. Hanya saya berdoa. Saya tidak tahu namanya. Dalam nama Tuhan doa, sucikan, kuduskan, beri kasih. Urapanmu bekerja. Amin. Naik ke atas. Ayo masuk lagi ke satu rumah lagi. Ya, kecil, gubuk, tahu ya, gede, ya. Jadi dari bambu. Belum masuk, ada satu suara saya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja Jala Raja. Loh, ini anak Tuhan, nyanyi dia. Masuk saya, begitu masuk saya kaget saja. Ternyata itu ada papa, ada mama, ada orang tua 2, berarti itu suami istri, ada anak-anak kecil tuh, dia nyanyi-nyanyi. Setelah itu Tuhan tunjukin, aku singkapkan yang terselubung. Buka saudara. Ternyata ketika kita memuji-muji Tuhan, yang tadinya tembok gede saudara, ya, bukan tembok gini, yang dari bambu, itu begitu nyanyi, ini dilapisi saudara, seperti emas. Saya bingung loh Tuhan, itu lapis apa? Berarti kan tak singkap loh semua. Ternyata begitu kita memuji-muji Tuhan, ini diurapi saudara, rumahnya semua diurapi. Pada waktu diurapi, di belakang tuh ada sumur bulat saudara. Sumur-sumur kalau di desa kan ada gitu. Keluar saudara, ular besar. Saya gini loh Tuhan, ini enak apa gitu. Dan bilang apa? Karena kepanasan. Terus gimana? Kalau sudah gini, apa yang kamu lakukan? Bukan keluar setan, keluar ular. Tidak bisa saya jangan berdoa, Tuhan tak serana semuanya. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menterai rumah ini dengan darah. Langsung saja malaikat dia datang. Jadi ingatlah baik-baik, sebagai anak Tuhan, kita ini memiliki hikmat marifat melebihi. Jadi kita tahu bahwa hari demi hari itu kita akan makin bahagia, bukan makin sumpah, saudara. Kita makin hari makin sukacita. Mungkin kita menderita karena banyak hal. Tidak ada di dalam dunia ini manusia tidak mengalami pencobaan. Tidak mungkin. Itu adalah tingkat peringkat iman kita. Bagaimana kita mengatasi masalah itu. Memang secara manusia saya tidak mampu, tapi di dalam roh saya harus kuat. Itu intinya. Jadi ketika orang Farisi, saudara, dan orang-orang yang ada di tempat itu menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan kuasa, Allah memberikan kuasa kepada orang yang kerasukan tadi, maka semuanya takjub.
Bahkan orang Farisi ini menfitnah Yesus. Nah, kita ada di antara mana? Kita takjub, hebat, beri kemuliaan pada Tuhan. Cuma tepuk tangan toh, nggak pengen ngerasain. Halo, nggak pengen merasakan kuasa Tuhan? Mau kan? Kita mau maju melangkah, kita harus menuju ke sana. Dan kita nggak bisa diem. Berusaha. Lewati, tanya sama Tuhan ya, apa yang saya perbuat Tuhan? Dari situlah kita tahu bahwa setan paling takut dengan penyembahan pujian. Setan paling takut ketika kita berdoa. Dan setan ingin kita jatuh di dalam dosa. Setan ingin kita sakit, menyakiti. Setan ingin supaya kita tidak memaafkan si A, tidak memaafkan si B. Setan ingin supaya kita dendam dan jengkel dan benci. Itu akan terjadi. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita sadar bahwa hidup manusia terbatas. Tapi ketika kita memiliki jalan-jalan Tuhan, maka kita menjadi anak-anak terang. Dan kita tahu bahwa penguasa-penguasa itu tidak akan mencobai kita. Kalau toh kita harus dicobai, contohnya apa Bu? Dicobai, contoh saudara, contoh. Kita tidak ada masalah, berkat mengalir. Begitu kita ada sesuatu yang harus kita lakukan, berkat berhenti, kasarannya sepi. Sudah kecewa? Halo? Kecewa? Selalu logikanya kecewa, saudara. Betul enggak? Loh, aku ini bermutu loh Tuhan. Loh, kok tambah kamu berkati? Intinya gitu. Ya tahu bahasanya. Loh, aku ini loh penting sekali. Masa Tuhan mau mempermalukan aku? Kan gitu intinya. Tapi Tuhan itu punya kuasa tuh, saudara. Tuhan, ya Ben, dia tahu hatimu. Kamu cinta aku, kamu akan mensyukuri semua. Sekalipun kamu dipermalukan. Kalau Yesus tidak mau merendahkan hati saudara, dia dipukul, dia dimahkotai duri, dia tidak teriak, saudara. Itu udah hinaan yang paling hina. Kita ini masih kekurangan, saudara. Bukan hinaan yang paling hina, tapi kita tidak bisa menjalaninya karena kita ada apa sebab ada kedagingan dalam diri kita. Ketika saya berkata, Tuhan, saya itu anak nomor 1, apapun yang terjadi ada tanggung jawab saya kalau ada apa-apa terhadap adik-adik saya. Tapi saya bisa apa? Ketika saya bekerja pagi, siang, malam, saudara, tulis nama, oleh himpi tema, ayo kamu kembali padaku. Nggak mau dengar. Saya repot Tuhan, ini hari saya pesanan ini. Saya sibuk Tuhan, hari ini saya capek, saya tidak bisa melayani Engkau. Saya begini, terus alasan, terus beralasan, berputar. Kata-kata ini cinta Tuhan, tapi ini tidak siap bergerak. Apa yang terjadi? Iblis ambil alih, saudara. Saya jatuh sakit. Dengan jatuh sakit itulah dokter memvonis saya. Terus saya bilang sama Tuhan dengan enaknya, pokoknya Tuhan, ini aku sudah sembuh, terus aku tak melayani Engkau. Itu saya. Kenapa? Karena tubuh saya itu ringkih sekali. Jadi kalau saya kena, ada orang pilek gitu ya, saya kena pilek. Dan pileknya itu bisa berbulan-bulan. Jadi kalau saya sekolah, sebelah saya ini namanya si A gitu ya, ini memang sakit, saudara. Jadi dia itu selalu pilek, selalu alergi itu. Jadi terus saya kena terus. Akhirnya mama sih marah-marah. Saya juga gak mau dimarahi mama. Karena saya tahu bahwa orang sakit itu tidak enak, saudara. Panas, dingin, panas, dingin, panas. Begitu Tuhan, saya pasrah, apapun yang terjadi, saya pasrah. Ya sudah, kita doa, berserah sama Tuhan.
Air didoakan, ditumpang tangan, didoakan, tumpang tangan. Sembuh, saudara. Sembuh. Tidak pakai dokter, tapi sembuh. Lah kok lupa, tidak melayani Tuhan? Tuhan sabar, panjang sabar Tuhan, panjang sabar. Ketuk satu kali. Ayo, anakku, pelayanan. Aduh, kok aku ini kok yang mual toh Tuhan, tidak enak badan. Saya DM minggu depan. Tegur kedua kali, bukan begini no. Datang teman, ayo datang no. Kamu sudah lama tidak datang nih kaum muda. Aku sibuk. Kamu tahu nih, memang ada pelayanan saudara aku. Sibuk banget. Dah lolos lagi kedua. Sampai yang terakhir, hamba Tuhan ini datang. Ayo Dik, kok kamu lama? Katanya kamu udah pulang dari luar kota. Aduh Om, Tante maaf ya, saya ini repot. Malah tak kasih kue dia. Tuhan berkata apa? Aku tidak butuh persembahan. Berarti kan, aku tidak butuh kebaikan. Aku butuh kamu menjadi milikku. Aku mau kamu menjadi milikku dan berserah kepadaku. Saya bilang, saya itu suka ngelak, ya Tuhan, saya siap menjadi milikmu. Tapi tidak usah jadi hamba Tuhan. Tuhan tidak jawab, tidak apa-apa, ya. Tuhan bilang apa saja? Jalannya aja mengalir, gitu saja. Sungguh. Karena saya bukan kepaksa, karena ya sudahlah, saya datangi hari pertama, kedua, ketiga. Karena saya datang bukan tujuan untuk sesuatu, saudara ya. Saya datang itu, Tuhan saya mau bertemu dengan Engkau. Itu saya datang itu kemana-mana teman, jangan apa-apa. Saya enggak bisa ngomong. Saya enggak bisa seperti mereka, gini, saya itu diem, saudara. Enggak bisa bicara seperti ini. Paling diem. Kadang-kadang itu di kue itu apa ya? Dikerjain. Amin tuh, amin. Saking dime jadi kerja. Kenapa? Karena saya fokus ke Tuhan dan tidak mau ke kiri ke kanan. Begitu fokus ke Tuhan, Tuhan bicara. Saya duduk diam, firman Tuhan dikumandangkan. Ikut aku, katanya. Jadi saya dari umur 12-13 itu saya sering dibawa Tuhan. Di belakang gereja, di belakang samping. Ini kotor. Oh iya, bisa dibersihin nanti. Ya, tak bersihin. Nah, hanya saya bersihin. Awal mula pelayanan untuk mencintai Tuhan lagi, itu dari situ. Saya bersihin, saya bisa senang. Saya anggap rumah Tuhan itu rumah saya. Desa Dandani kasih bunga, di sini kasih bunga. Kalau ada bunga, pasti saya ada. Kalau tidak ada, pasti saya pergi keluar kota. Dan mereka sudah tahu. Tapi Tuhan bilang apa? Aku bicara kepadamu. Persembahan yang kamu berikan kepadaku, itu bagus. Tapi Bapakku menginginkan kamu datang menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa. Mengapa? Karena Yunus, sudah Yunus, tahu Yunus kan? Ada banyak hal yang sudah Yunus lakukan, tapi dia tidak mau ke Niniwe. Akhirnya dia apa saja? Perahunya akan tenggelam. Begitu dia bunuh segera waktunya penghakiman, iblis ambil alih. Penghakiman bukan Allah yang bertindak. Iblis tahu bahwa Yunus ini sudah mulai melebihi batas, dibilang suka nih, dia malah pergi ke tempat lain. Nah, waktulah iblis mulai bergerak. Ikan paus dipakai oleh iblis untuk menangkapnya, tapi Allah tahu belum waktunya. Hei paus, ikan paus maksudnya, ayo makan
telan dan jangan dikunyah, kasarnya gitu sehari-hari. Dipertahankan sampai 3 hari 3 malam. Baru keluarkan ya, sudah 3 hari dikeluarkan coba sama paus. Mana ada ikan mewarna makanannya kalau bukan dari Tuhan. Dan utuh lagi, bisa bernapas lagi. Sama, hidup kita ini seperti itu. Dalam masa depan kita tidak ada yang tahu. Seperti kita di dalam perut ikan paus itu. Kutuk-kutuk di luar banyak. Makanya Tuhan berkata, iblis itu ketika tak warno, kasarannya gitu sudah ya, itu keluar cuma 1 roh. Wah, dia berkelana, kemana-mana. Dia berkelana, iblis kerjanya gini sudah. Ini di tempatnya kota A, mama ya, desa A atau telata A atau B gitu, sudah A gitu aja. Perang dia sama itu penunggu itu. Begitu perang, yang menang itu dia, ya A ini harus ikut dia, tunduk. Tapi kalau dia kalah, dia ikut A di tempat kota itu atau daerah itu iblis sudah. Tapi di dalam Tuhan tidak ada seperti itu persaingan, tidak ada. Kita semua adalah kasih, beda. Paham saudara maksudnya ya? Kalau di dalam Tuhan itu tidak ada seperti itu persaingan, dan tidak ada iri hati dan bergosip. Itu iblis. Mari kita mau mempelajari bahwa sesungguhnya penguasa-penguasa itu tidak akan mati karena itu setan. Dan dia hanya melompat aja. Dan dia pergi ke A, ke B, ke C. Kalau mereka menang semua ya, berapa roh yang mengikuti dia? Itu dia. Ketika roh itu mengikutinya dan ketuanya itu roh yang pertama yang merasuk di dalam orang itu, dia datangi rumahnya. Ya orang itu yang kerasukan. Begitu dia lihat terang dan bersih, dia pengen masuk. Begitu masuk ada malaikat, ada kuasa Allah. Nggak bisa. Oh paronan ya, terang dan gelap. Nggak bisa. Makanya kalau kita masuk dalam doa pelepasan, pengampunan, kita mau hidup kudus, jangan melangkah terperosok lagi dengan dosa yang sama. Itu bahaya. Oleh itu dosa yang baru, ya usahakan jangan dosa yang baru, saudara. Orang hidup itu, saudara, menghakimi itu gampang. Gampang, saudara. Karena kita manusia. Saya pun juga punya salah dengan saudara. Mungkin pun kita janji, saya tidak biasa puasa. Sudah ngomong loh Bu saya tidak biasa puasa. Ini cerita lain, saudara. Tapi karena Ibu suruh puasa, saya puasa lah. Saya mengikuti siapa? Tuhan Yesus. Oh ya benar, jangan ikuti saya ya. Puasa dia. Hari pertama sudah karuan lemes, kan tidak biasa puasa, saudara. Ambeno berat, ambeno minomi atau mah. Iya Pak. Apa sih kamu tuh? Disuruh Bu Titik poso. Janjian jam berapa kamu? Jam 9. Tuh Ibu nih, mulai dari jam 8. Ting tung ting tung ting tung sampai jam 4, saudara. Serem enggak? Marah enggak? Suaminya telepon, Bu, ini Bu Titik ya? Ya, kenapa? Ini suami saya, istri saya ini sudah lemes ini. Loh kenapa? Ini posonya sampai jam 4 ini apa nih? Marah. Loh, saya nyuruh puasa jam 4 itu siapa? Ya, Bu Titik kan bilang puasa. Loh, kan cuma 3 jam. Loh, iya tapi kan belum doa. Loh, saya belum doa, lemes ya makan dulu. Kan gitu, saudara. Ya, jangan mencoba ya Tuhan. Saya tahu punya mah ditutuk-tutuk terus sampai jam 4. Begitu makan rujak. Atau makan lombok sing pedes, sing salah siapa? Sekarang masuk rumah sakit. Ya. Dah, kita datangi. Masuk, dibuka. Loh, kamu tuh makan cuka ya? Kamu makan ini ya? Iya. Saya nyoba itu siapa? Sing salah itu siapa? Kalau enggak bisa ya doa sendiri. Kan gitu, saudara. Belajarlah dewasa, ikuti suara Tuhan. Amin. Mari kita imani bahwa perjalanan hidup kita itu adalah milik Tuhan. Ingat saudara,
Yesus berkuasa atas kehidupan kita, supaya kita sadar bahwa langkah kita menjadi orang-orang pilihan Allah selalu menjadi bagiannya yang terindah. Amin. Ingat, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itu bukan kiamat, kerajaan Allah itu kehadiran Allah masuk dalam hidup saudara. Amin. Itulah saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan itu mengangkat kita untuk menyadari bahwa dunia roh itu adalah nyata. Kita akan perhatikan di sini, bangkit dari suara kebenaran Kristus. Gambar yang selanjutnya, bangkit dan suarakan kebenaran Kristus. Itu maksudnya apa? Yo, semangat toh kamu. Kamu harus tahu suara kebenaran Kristus. Bukan keluar-keluar, Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bukan itu. Kebenaran Kristus adalah setiap langkahmu, kamu menjadi orang yang jujur, orang yang tulus, tidak mudah marah, selalu memaafkan. Itu maksudnya seperti itu, pakai hukumnya Tuhan. Dan iman yang teguh dan semangat yang tulus. Semangat, tidak ada maksud, tidak boleh, harus rela. Tulus apapun yang terjadi. Kita berjalan dalam lorong kehidupan benar. Di dalam hidup kita itu berjalan, masih panjang perjalanan kita, saudara. Kemudian yang membawa langkah kita menuju terang kasih-Nya. Amin. Kita harus tahu ketika kita mengangkat tangan, kuasa Tuhan turun mengurapi hidup kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Amin. Mari kita tahu Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah orang pilihannya. Dan kita siapkan hati kita, saudara, bahwa kembalinya roh jahat ini jangan takut. Karena penguasa roh jahat itu pasti akan mengintai kita. Makanya 7 roh yang mengikuti itu diusir, saudara, dengan cara apa? Ya kita harus punya ada penyembahan, berdoa, percaya, baca firman, hukum kasih dilakukan, firman Tuhan dilakukan, gitu, saudara. Supaya roh yang diusir itu tidak akan masuk lagi di dalam tubuh kita. Amin. Siapkan hati kita, saudara, bahwa kita adalah miliknya. Itulah firman Tuhan.